Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini Pak, saya tuh ada keperluan. Oke. Mohon izin mau mewawancara dengan tentang bagaimana Pak Bas mengambil keputusan ketika Pak Bas itu menghadapi kasus-kasus ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya kabar Pak Bas dulu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Dengan tugas kita yang banyak di lembaga, semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah. Amin. Nah, Pak Bas ini kan kepala MI. Iya. Dan di NIM 1 Payaman itu saya lihat gurunya sangat banyak, muridnya juga sangat banyak. Iya. Jadi tentunya Pak Bas itu kasus yang dihadapi juga sangat banyak, ya Pak. Kan ada kasus itu yang dilema etika, ada yang juga tunjukkan moral, dan saya yakin Pak Bas itu menemukan atau menjumpai kasus-kasus seperti itu. Nah, di sini saya itu ingin tahu seperti apa ketika Pak Bas menghadapi kasus-kasus tersebut. Nah, selama ini bagaimana Pak Basori itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi? Apakah kasus yang Bapak hadapi pada saat ini itu merupakan kasus dilema etika atau merupakan kasus rujukan moral? Terima kasih Bu Win. Di kaitan dengan menghadapi kasus-kasus yang merupakan berkaitan dengan moral, berkaitan dengan etika. Jadi kita tetap akan melibatkan semua stakeholder, maka segala keputusan itu kita tetap akan mengedepankan etika. Kita akan mengedepankan etika karena kita tahu bahwa di lingkungan kita, termasuk lingkungan yang agamis, maka etika itu harus tetap kita angkat sehingga tidak menjadikan image yang buruk bagi masyarakat. Tanggal seperti itu. Ya, itu sangat perlu ya dalam setiap mengambil keputusan. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika Pak Bas menghadapi dua masalah yang sama-sama benar kan menjadi bingung. Nah, di situ bagaimana Pak Basori mengambil keputusan ketika ada sama-sama masalah yang sama-sama benar gitu Pak? Jadi kita akan memperhatikan pada mana yang lebih penting. Jadi tentunya tetap ada yang harus kita kedepankan. Kemudian mana yang lebih penting, lebih mendesak yang harus kita lakukan, dan kita tetap akan mengacu pada asas manfaat dan kebersamaan, sehingga tetap saling suasana yang akrab antara guru, wali murid, dan siswa. Kalau sudah terjalin dengan baik, maka insya Allah perjalanan di lembaga kita juga akan berjalan dengan baik. Seperti itu ya Pak. Kita lihat mana yang lebih penting dan yang perlu didahulukan. Yang paling manfaat ya Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu, langkah-langkahnya? Jadi kita tetap mengacu pada asas etika. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan yakni nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan masyarakat, tidak bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua, kita akan mengumpulkan masalah-masalah baik itu dari guru maupun dari siswa ataupun dari wali murid, sehingga ketika kita mengambil satu keputusan itu bisa pas. Jadi tentunya banyak masalah, banyak pertimbangan yang harus kita
apa yang harus kita gali sehingga ketika kita mengambil keputusan itu bisa enak untuk kita laksanakan. Jadi tidak ada yang merasa Iya, iya betul, tidak ada yang kurang pas barangkali seperti itu dengan keputusan yang kita ambil. Kayak semuanya itu. Iya betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi tetap kita pada apa tadi asas manfaat, mengedepankan asas manfaat dan mengacu pada pada moral, mengacu pada moral sehingga berbagai pihak itu tetap bisa enak, barangkali seperti itu. Ya, Pak. Terus ini ketika dengan itu menghadapi kasus-kasus yang begitu rumit, kasus-kasus etika yang untuk memutuskan itu sangat sulit. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa? Tantangannya. Iya. Jadi yang memang sering terjadi itu ketika ada banyak masukan, baik itu masukan dari murid, masukan dari guru maupun dari pihak-pihak lain yang memang tidak terakomodir dalam masukan-masukan itu, tentunya dia tetap punya ganjalan, sehingga itulah yang menjadikan masalah bagi kami ketika kami sudah mengambil satu keputusan, dan memang itu juga sering terjadi. Kalau yang memang terakomodir usulan maupun masalah-masalah yang memang terfokus pada itu dan menjadikan keputusan ya enak-enak aja, tapi yang seperti tadi itu yang menjadikan masalah. Iya. Kan kita banyak di orang banyak. Iya. Pendapatnya ya banyak juga. Betul. Mintanya itu ditampung semua ya Pak ya. Tapi kan kita juga harus memilih dan memilah mana pendapat atau usulan yang paling tepat kan. Itu jadi tantangan Bapak selama ini ya kita menghadapi masalah. Dan apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau ini maksudnya ketika Bapak menjadi suatu masalah, apakah Bapak memutuskan secara langsung atau Bapak menunggu dulu, kita tunggu dulu, kita selesaikan nanti, atau seperti apa gitu Pak? Iya, sementara yang kita lakukan, jadi kita tidak punya jadwal khusus kaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kita lihat ketika masalah itu bisa kita laksanakan, bisa kita putuskan saat itu juga, maka juga kita putuskan. Tetapi masalah itu juga tidak sama, artinya banyak pertimbangan. Mungkin yang bisa langsung kita putuskan ya masalah-masalah yang agak ringan dan tidak seberapa berat, sehingga bisa kita putuskan saat itu juga. Tetapi masalah itu yang kaitan dengan permasalahan yang perlu banyak pertimbangan, maka kita juga perlu banyak pertimbangan pula, sehingga saat itu kita tidak bisa mengambil keputusan. Saat itu juga kita tidak bisa mengambil keputusan, maka perlu pertimbangan, baik itu dari partner kita, wakil kepala, baik dari kurikulum maupun dari kesiswaan maupun dari yang lainnya. Berarti dilihat dari kondisi masalah tersebut. Kalau masalahnya ringan langsung diputuskan saja, kalau masalahnya berat maka perlu banyak pertimbangan juga. Terus adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak ketika mengambil keputusan atau minta pendapat siapa? Nah, terima kasih. Jadi kita punya partner, wakil kepala, sehingga dia yang banyak membantu kami ketika kita mengambil satu keputusan. Dia banyak memberikan pertimbangan, memberikan masukan-masukan kepada kami, sehingga keputusan itu bisa pas. Dan itu sangat sangat membantu kami juga, sehingga kita juga tidak gegabah dalam pengambilan keputusan. Iya, memang
pertimbangan gitu ya. Betul. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana cara Bapak menghadapi kasus dan pengalaman Bapak menghadapi kasus-kasus yang ada, nah, apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Oke. Jadi kita juga banyak belajar dari beberapa keputusan yang sudah. Jadi ketika kita mengambil keputusan A, kemudian di A itu kok banyak masalah, maka itu juga harus kita jadikan pelajaran penting dalam rangka untuk mengambil keputusan-keputusan yang lain. Mungkin. Kemudian kita tetap mempertahankan moral etika, sehingga nanti ketika kita sudah mengambil keputusan itu tidak akan menjadikan gejolak di kemudian hari, sehingga kalau semuanya sudah enak, insya Allah akan dijalankan dengan enak. Dan itu juga perlu sosialisasi juga, baik itu kepada guru maupun kepada wali murid maupun kepada siswa. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Apa itu waktunya pada siang hari ini dan apa yang Pak Basori sampaikan tentang bagaimana cara mengambil keputusan akan menjadi pelajaran buat saya ketika nanti saya menghadapi masalah yang seperti jenengan hadapi, saya bisa menyelesaikan dengan baik. Dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Basori untuk wawancara pada siang hari ini. Terima kasih sekali.